Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kembali berjumpa sore hari ini dengan program Ngopi Sore bareng Jurnalis dengan saya Indra Utama, CEO Jurnalis Media Network dan Ketua LSP Area Indonesia. Sore hari ini kami mengundang Pak Richie Lesedu. Wah, ini namanya agak susah dipanggil. Asli dari mana Pak Richie? Asli saya asli orang Manado, Pak. Manado, oke. Karena kalau orang udah lihat marga udah pasti langsung nembak orang Manado. Manado. Ya, ini beliau CMO, Yes. Chief Marketing Official ya, Yes. Telaga Kauripan. Ini kalau nyebut nama Telaga Kauripan, saya agak memori saya langsung ke belakang nih Pak Richie. Ini proyek cukup familiar buat saya ya. Dulu waktu itu saya masih di Properti Indonesia dan berapa kali kita tulis dan saat itu kalau nggak salah saya sempat datang ke launchingnya ya. Iya. Ini proyek
waktu itu luar biasa nih sambutan masyarakat ya, karena ada 5 konglomerat properti di situ. Yes. Ya, kalau saya nggak salah itu ada Pak Herman Sudarsono ya, ini beliau owner Putra Duta ya, Duta Putra, Pak Herman Sudarsono, kemudian Pak Didi Kusuma ya, Napan Group, kemudian Pak Edwin Kawilarang almarhum ya, Barusan. iya. Kemudian Pak Bing, Pak Kalbe ya, Yes. kemudian Pak Hendro Gono Kusumo. Nah, ini mereka semua nih kita tahu adalah pengusaha-pengusaha properti papan atas, pengembang papan atas, dan semua rata-rata sukses di proyek high rise ya. Jadi waktu mereka kumpul bikin konsorsium mengembangkan satu proyek di selatan Jakarta, Telaga Kauripan, ini waktu itu sempat bikin orang, wah ini luar biasa ini proyek. Dan 5 waktu itu raksasa bergabung dalam satu konsorsium, luar biasa, satu proyek. 5 raksasa. Itu lahannya kalau nggak salah 750-an ya. Betul Pak. Iya, saya nggak tahu itu masih nambah atau memang dari dulu segitu gitu ya. Iya. Jadi buat saya ini cukup familiar ini, Iya, betul, proyek kita beberapa kali tulis. Nah, kemarin kita lihat banyak perubahan-perubahan Pak Ricci. Jadi kita melihat nih Telaga Kauripan hampir cukup lama diam nih, tambah pandemi juga ya. Iya, betul. Saya nggak tahu nih apakah memang menunggu momentum jalan tol jadi semua atau apa, nggak tahu nih. Terus kemarin saya lihat kok udah mulai rebranding lagi, revitalisasi. Kalau saya sih bilang Telaga Kauripan reborn, lahir kembali. Ya, betul. Hampir 15 tahunan ya. Ya, kurang lebih Pak. Yang menarik lagi, tagline-nya sekarang agak berubah nih, ya. Kembali ke alam Indonesia. Nah, ini sesuai hari ini kita kemarin ya, kemerdekaan Indonesia, tapi disematkan di situ ada CBD baru hadir di selatan Jakarta dengan nuansa alam. Nuansa alam. Nah, ini menurut saya sih luar biasa nih. Ya, jarang ada di beberapa proyek-proyek ataupun beberapa mega proyek yang sudah dijalankan ya. Karena beberapa besar. Image kita kan kalau CBD itu kan gedung Pak. Iya, betul. Hutan ada hutan, tapi hutan beton ya. Karena nggak seluruhnya, nggak semuanya yang namanya CBD itu harus berhubungan dengan gedung. CBD itu dalam arti yang lebih besarnya lagi sebagai fungsi dari CBD-nya. Apa yang bisa kita dapatkan di dalam satu kawasan yang ada, yang terintegritas dari satu fungsi dengan fungsi yang lainnya, yang mana secara ekonomi, secara ekosistem ekonomi itu tetap akan berjalan tentunya. Nah, harus kita melihat harus gedung tinggi, harus tinggi, sampingnya ada megah secara mall yang ada, dan juga sampingnya harus berhubungan dengan office tower ataupun konsep small office, home office, nggak harus seperti itu sih Pak. Lebih dari itu kita mengedepankan dari fungsi, aktif fungsi dari perputaran bisnis yang ada tentunya tanpa meninggalkan kesan budaya Indonesia tentunya. Oke, Pak Ricci, mungkin Pak Ricci dari awal pembenahan ya, mungkin kalau kita bilang pembenahan, revitalisasi Telaga Kauripan, mungkin udah mulai masuk ya? Kurang lebih berjalan beberapa bulan. Pas dicetuskan untuk reborn ya, pembenahan, beberapa bulan kemudian saya join karena memang di situ saya ditunjuk untuk mempersiapkan konsep marketing yang baru dengan konsep Telaga Kauripan yang baru tentunya lah. Iya, oke. Pak Ricci, boleh cerita sedikit nggak? Kenapa sih sempat diam Telaga Kauripan gitu? Padahal kalau kita lihat lokasi bisa dijual, ya. Terus siapa di belakangnya, karena salah satu pembeli properti itu pasti lihat siapa sih di belakangnya. Betul, ada 5 nama besar gitu. Iya, betul. Apa ini strategi atau apa nih? Oke, mungkin sedikit ya Pak Indra ya. Pak Indra semangat, saya harus lebih semangat. Oke, jadi gini. Karena saya merasa akrab nih dengan Telaga Kauripan ini. Ya betul, karena Bapak punya sejarah ternyata yang belum saya join, Bapak sudah punya sejarah tersendiri dengan Telaga Kauripan. Betul. Jadi gini, Telaga Kauripan itu pertama kali kita bangun atau mulai pertama kali kita pasarkan Pak ya, itu dari tahun 94. Oke, betul. Dan mendapatkan perhatian masyarakat khususnya kalangan menengah ke atas di saat itu karena ternyata ada proyek yang bagus yang berhubung dengan alam, ada hadir
tidak jauh dari Jakarta Selatan tentunya. Tahun 94 berjalan dengan menyasar segmentasi high end, middle, dan juga sempat ya Bapak tahu, kita tahu sendiri ya, tahun 98 itu terjadi krisis ekonomi. Bukan cuman hampir seluruh Indonesia pasti mengalami juga, dan juga sektor properti tentunya. Untuk menghidupi proyek kita, mau nggak mau kita harus memasarkan yang namanya rumah-rumah ya, kalau mau dibilang kelas BTN lah kalau kata familiarnya Pak ya. Terjadi non komersil ya. Non komersil. Jadi itu terjadi kurang lebih sampai 3 klaster kita pasarkan. Dan itu berjalan sampai tahun pertengahan 2000-an, let's say dari 2003 sampai dengan 2005. Dan laku. Laku banget Pak, laku banget, dan selesai penjualannya dan proyeknya selesai dibangun. Nah, pertanyaannya kenapa nggak dibangun sih Pak ya? Bukan nggak dibangun, karena ini kita harus lihat momentum, karena pebisnis yang unggul pasti akan melihat momentum. Kapan di saat saya harus jual, kapan di saat saya harus tahan. Oke? Nah, kita tahu sendiri ya Pak ya, 5 nama besar yang ada di balik Telaga Kauripan, Alita Putrawen, Ani Group, oke, ada Kalbe, ada Intiland, dan juga Mega Kuningan. Semua masing-masing itu rajanya properti di saat itu, dan sampai sekarang juga masih. Iya, masih. Ya, otomatis kan secara hitung-hitungan bisnis tentunya, di mana demand yang banyak, di situ akan fokus dari segi ekonomi akan berputar. Kita tahu sendiri tahun 2005 sampai 2017 lah ya, penjualan HRS building itu pasti laku dan sangat laku. Mayoritas itu let's say 80% sukses, 20% ya bersiap-siap lah ya. Separah-parahnya di tahun 2012 di saat krisis pun mulai terjadi. Tapi recovery kan Bapak, 2008 recovery di tahun 2010 sampai 2012. Nah, kita bisa lihat waktu itu memang hampir seluruh developer akan pindah haluan nih. Pindah manuver dia. Ya kan? Karena ini yang lebih lucuan ya. Iya. Karena ada cerita lucu-lucuan kayak gini. Bukan lucu-lucuan ya, secara gamblang yang terjadi seperti ini. Jual tahun 90-an. Orang yang beli apartemen merupakan orang kaya. Yang kata konteksnya itu anak gedongan. Ya kan, mungkin zaman bapak muda juga anak gedongan yang beli apartemen. 2005 ke atas, orang yang beli apartemen, dia itu orang yang sudah tidak sanggup lagi beli rumah di Jakarta. Biasanya seperti itu. Jujur aja, saya pribadi pun ada beberapa properti ya saya sanggup beli apartemen Pak. Karena kenapa? Di saat usia saya masih muda, otomatis saya butuh mobilitas yang kuat. Otomatis mau nggak mau saya harus cari tempat tinggal yang dekat dengan aktivitas saya, yaitu mau nggak mau nggak ada pilihan, yaitu saya harus beli apartemen. Oke? Nah, sepanjang berjalannya waktu di 2017, 2018, 2019, dan kita tahu sendiri di saat COVID juga tentunya, hampir seluruh elemen ekonomi termasuk properti pasti mengalami perlambatan. Bukan drop ya, aku bilang perlambatan, karena ada beberapa sektor ekonomi juga pasti akan berjalan juga waktu itu. Nah, dan juga di 2021 kita melakukan rebranding, reborn lagi. Telaga Kauripan yang sebelumnya kita kenal dengan township sebesar saat itu Pak Seri sebagai sebagai bocoran sedikit, saat itu memang Telaga Kauripan belum sebesar 750 hektar. Oh, belum sampai 750 ya? Oh, ini baru 750. 750 hektar ini baru. Jadi memang developer. Jadi nambah berapa? Jadi kurang lebih kita bangun kan baru 300 hektar. 300 hektar. Setelah itu kita kembangkan sampai 750 hektar. Pas mulai momentum di 2021 pertengahan, dan menyambut baik dari rencana pemerintah untuk akses tol yang ada. Mungkin Pak Indra sempat dengar atau mungkin udah familiar yang namanya Tol Desari. Dia akan membentang sepanjang dari Jakarta Selatan sampai dengan Bogor. Yang mana dia akan dibentangin oleh 3 tol utama, yaitu pertama Jor 1. Kalau kita bisa lihat itu di Jalan TB Simatupang. Jor 2 itu dia mulai dari airport BSD, Pamulang, Cinere sampai dengan Jagorawi. Jor 3 dia akan dari Balaraja muter sampai di Jagorawi sampai di Cibubur. Kita tahu sendiri ya, otomatis mau nggak mau satu jalur sepanjang jalur koridor selatan Jakarta, saya bilang dari Lebak Bulus, Ciputat, Sawangan sampai di Parung, itu akan hidup secara ekonomi. Mau nggak mau secara gairah properti akan naik. Dan kebetulan kita punya lahan yang sangat besar, itu Telaga Kauripan. Dan juga kita bisa tahu sendiri ya, saat ini tol Desari, Depok Antasari, dia memang baru terhubung 3
exit tol, yaitu Andara, Brigif, setelah itu Sawangan. Dan sepanjang 9,6 kilo dia akan sambung depan pas gerbangnya Telaga Kauripan. Jadi dengan menyambut baik ini, dengan adanya perencanaan pemerintah, nggak hanya Telaga Kauripan, Pak, hampir seluruh developer yang berada radius 5 km sepanjang Parung itu pasti membangun. Itu momentum yang sangat baik. Jangan tunggu tol udah jadi baru beli mau properti. Jangan tunggu seluruh aktivitas tol tersambung sampai dengan Jor 3 baru beli. Saya jangankan kita, harga rumah second aja udah naik, Pak. Harga rumah, sorry kata kasar pun, rumah kampung pun udah naik semua, Pak. Udah tahu dia. Ya pasti. Pasti. Dan situ akan menghidupkan seluruh elemen ekonomi yang ada di sepanjang jalan Koridor Selatan Jakarta, Pak. Saya mau kembali ke pertanyaan saya tadi, Pak. Jadi ini kelihatannya strategi manajemen ya. Dulu sudah di launch dan alhamdulillah terjual bagus gitu ya. Cuman karena saat itu momentumnya high rise lagi bagus juga gitu kan. Manajemen mungkin mover dulu ke sana nih ya. Terus jalan habis itu pandemi ya kan. Pandemi dan infrastruktur sekarang sudah banyak yang jadi. Dan orang semua larinya sekarang ke landed dulu nih. Dan juga kenapa, Pak? Makanya lari dulu ke landed lagi gitu. Iya betul, Pak. Karena memang mekanisme yang ada gini, Pak. Kita tahu ya, COVID melanda seluruh dunia selama 2 tahun. Otomatis 2 tahun itu ada pergeseran gaya hidup. Customer behavior semua beda, Pak. Iya. Yang sebelumnya jauh lebih nyaman saya tinggal di apartemen, hampir semua calon pembeli kita dan yang sudah beli kita yaitu orang sudah punya apartemen atau dia tinggal di tengah kota, Pak. Pas dia masuk ke Telaga Kauripan, oh ini loh ternyata rumah yang selama ini kita butuh. Karena kenapa? Oke lah, saya punya rumah di pusat kota, saya punya apartemen di Jalan Sudirman, nggak masalah. Tapi ini loh sebenarnya yang kita butuhkan, rumah dengan kondisi alam yang ada, yang mana saya bisa jauh produktif bersama dengan keluarga. Customer behavior yang berubah itu seperti apa? Saya kerja dengan satu genggaman handphone pun saya bisa mencari duit, saya bisa dapat duit. Work from anywhere. Kadang-kala orang bersetting WFA itu work from hotel, Pak. Bisa saya staycation atau saya keluar kota, saya bisa bekerja, bisa mencari duit. Dan juga perlu diingat, menyambut dengan customer behavior yang berubah, menyambut juga dengan accessibility, future accessibility kita yang akan jadi nantinya, gitu lah. Jadi toh kita mau dapat suasana alam, tapi secara waktu tempuh nanti ke pusat aktivitas pun kok nggak jauh kok. Karena orang konteksnya kalau keluar alam berarti keluar pulau. Tinggal menyatu dengan alam berarti saya harus keluar kota atau pulang kampung atau pulang ke desa. Nggak usah ke desa. Cukup 30 menit dari TBC Matupang sampai Telaga Kauripan kita udah bisa menjangkau. Dengan catatan tahun depan exit tol Bojong Gede Kemang akan beroperasi di kuartal pertama. Mudah-mudahan ini nggak ada keterlambatan ya. Kalau keterlambatan paling 1-2 bulan lah. Tapi saya belum mendapatkan rilis resmi dari pemerintah. Karena secara ini sudah ada pengembangan dan juga pasti tol tidak mungkin dia akan putus, Pak. Karena dia mau nggak mau harus nyambung sampai dengan ke makin ke selatan, Pak, ke Jor 3 tentunya. Ya kan otomatis. Ya karena ini semangatnya Pak Jokowi ya, semua infrastruktur didorong. Semangkrak-mangkraknya diterusin. Iya, jadi orang berpandangan kayak gini, dulu wah kota satelit ngapain saya tinggal di kota satelit, kok saya bisa beraktivitas dalam Jakarta. Kita bisa lihat BSD ada ujungnya lagi, ujungnya tetap jalan terus gitu loh kan. Perlu diingat, ada satu kawasan baru saya bilang, makanya area Parung Bawor itu masih wangi. Gitu loh. Masih wangi. Masih ada durian nggak situ? Saya ingat dulu durian, Pak. Tapi memang sepanjang jalan banyak jualan durian, apalagi kalau pas lagi musim durian. Karena kan itu kalau kita jangan salah ya, sepanjang jalan baru itu orang jual buah tuh banyak, Pak. Jual buah tuh banyak dan murah-murah karena hasil alam kita langsung petik, langsung jual, Pak. Gitu loh. Karena dulu tuh daerah sana itu termasuk image yang seger, sejuk, adem ya. Betul. Tetapi memang waktu itu Pak ya nggak bisa dipungkiri, aksesnya memang tidak sebaik saat ini. Susah. Mungkin di saat Bapak tahun 2000-an mungkin waktu meliput ataupun tahun 90-an mungkin butuh full effort untuk sampai harus niat betul ke sana. Betul, Pak. Tapi saya sengaja kemarin ke daerah mana nyasar, kok udah
keren gini gitu. Telaga Saya udah Kauripan. Telaga Kauripan ya. Itu Oh, baru oke. sebulan Setelah yang lalu. revitalisasi, Pak. Nah, iya, ya mungkin ya, ya. Saya baru tahu apa ada semangat revitalisasi. Kalau Iya, saya betul, bilang betul. reborn nih kan. Iya, betul. Itu baru kemarin ada informasi dari teman-teman di sana ya. Dan sedangkan informasinya sampai habis 100 M ya untuk Betul, Pak. merevitalisasi ya. Peremajaan itu karena totalan kita besar, Pak. Nah, itu apa aja sih yang dilakukan? Infrastruktur semuanya Ah. itu kita bangun, semua fasilitas-fasilitas kita touch up semua, bukan bukan cuma touch up juga, Pak ya. Kita bangun juga beberapa fasilitas-fasilitas yang baru. Ya kan, aspal kita benahin karena kita tahu sendiri juga sepanjang Telaga Kauripan itu bertebaran danau-danau dari Itu gerbang danau asli depan. semua ya? Danau asli, Pak, danau alamiah. Alam. Ya, dari gerbang depan sampai bagian dalam itu danau di mana-mana dan juga pertebaran hamparan taman-taman yang sangat luas. Bapak maksudnya hijau semua, Pak, matanya, Pak. Iya, iya. Dan hijaunya hijau asli, Alami. bukan Alami. bukan ditambah pohon atau apa, bukan. Ada juga ya? Ada juga sih kita tambah pohon, cuman untuk existing yang saat ini kita benahin aja, Pak. Gitu loh. Karena kita tahu sendiri di situ pohonnya udah banyak, Pak. Pohonnya udah banyak. Makanya saya bilang, dari total lahan yang kita bangun, maksimal kita cuma bisa bangun 30%, sisanya itu penghijauan. Oke. Itu udah termasuk dari segi residensial, udah termasuk dari segi komersil. Gitu, Pak. Jadi apa aja sih yang akan dibangun nih setelah revitalisasi sekarang? Oke. Jadi gini ya, existing saat ini dulu, Pak ya. Iya. Jujur aja saya sih cukup amazed ya. Pertama kali saya join di Telaga Kauripan, saya baru tahu loh. Ternyata di Telaga Kauripan itu udah ada 2 rumah ibadah. Udah ada gereja dan juga ada masjid raya. Dan saya kaget waktu pertama kali masuk masjid raya itu ada banyak stasiun TV lagi ngeliput salah satu ustadz kondang lah. Oh. Itu masjidnya tuh gede, Pak. Dan juga ternyata tuh punya sejarah panjang lah untuk masjid itu. Dan juga di dalam Telaga Kauripan udah ada kantor polisi. Polsek Kemang itu berkantor adanya di Telaga Kauripan. Pusat di situ. Di dalam kawasan, Pak. Jadi secara keamanan ya pasti udah Iya, usah iya. dikhawatirkan lah. Kalau ada apa-apa kita bikin laporan cepet, Pak. Oke. Ada SPBU, pom bensin di dalam kawasan. Itu aja udah kelihatan hidup tentunya. Oke. Orang tinggal di situ. Nggak mudah loh itu membawa Nggak mudah, pom Pak. bensin, Nggak mudah. pindah ke sana. Nah, dan juga Itu benar-benar dalam kawasan. dalam kawasan di dalam gerbang. Dalam gerbang. Saya juga wah kaget tuh. Saya pikir ini salah satu kawasan yang belum hidup, ternyata udah hidup, Pak. Iya, oke. Oke, saya tinggal di situ, saya butuh anak saya sekolah di tempat yang representatif sesuai dengan kelas segmentasi saya. Nggak usah khawatir, di situ ada sekolah Katolik Marsudirini. Itu mungkin banyak Bapak searching itu udah terkenal sih. Iya, maksudnya Itu ya Marsudirini, udah tau lah, orang Jakarta lama udah udah tahu. Itu dengan kurikulum Nasional Plus. Dan juga ada sekolah Madaniyah. Sekolah Madaniyah ini itu ternyata tuh sudah berkurikulum itu internasional. Saya kemarin ketemu dengan salah satu direktur kami karena saya mau collaborate juga kan untuk segi B2B-nya. Itu ya lumayan bagus, lumayan tinggi lah anak sekolahnya, dan juga saya lihat sih itu orang-orang berkelas yang iya, high end juga tuh sekolah ya. Dan itu kalau mau laku nggak laku, itu sekarang dia siswanya totalnya 800. 800 Itu apa? SD, SMP, SMA? SD, SMP, SMA. Semua. Itu taraf internasional, Pak. Itu bagus banget. Oke, dan juga di situ udah existing sekarang kita ada namanya Samasta, area Samasta itu public area. Public area ini kalau saya bilang itu tempat meeting point-nya orang untuk olahraga. Setiap sore ada zumba, setiap sore ada klub lari. Setiap weekend itu ada titik kumpulnya para peloton sepeda, karena kita udah ada Kauripan Loop loh, Pak. Teman-teman yang ada di live streaming bisa tahu kita saat ini udah ada satu loop yang baru, itu Kauripan Loop. Itu rame, Pak. Setiap weekend itu pasti ada. Nah, dan juga sudah terdapat beberapa kafe-kafe, tempat makan di area Samasta yang ada. Area Samasta itu nanti bertepatan depannya langsung dengan klaster yang akan kita pasarkan nanti, yaitu klaster alumni. Nah, untuk future development seperti apa? Kita memang harus siapkan beberapa konsep, Pak. Dan juga memang ada beberapa tenan-tenan yang akan masuk. Cuma mungkin masih konfidensial, saya nggak enak juga untuk mengumumkan sekarang ya. Sedikit penasaran ya. Yang mana secara basicnya lah kita pasti memasarkan ruko, shop houses. Saat ini memang orang udah pada
banyak booking dulu. Contohnya saya belum bisa belum bisa dipasarkan secara official. Secara khusus ruko. Dan juga kita udah ada rumah sakit lagi masuk. Itu rumah sakit di dalam kawasan. Terus juga resort hotel yang akan masuk join dengan kita dan kolaborasi secara bisnis to bisnis ya. Dan juga kita akan ada public area dan juga F&B area. Tidak seperti mall komersial lainnya, tapi lebih open space mall jadinya. Tapi lebih banyak lebih F&B Pak, tetapi tidak meninggalkan mall dengan konsep alam lah ya. Konsep awal dan juga alam ya. Konsep awal karena kan dia lebih ke outdoor Pak. Outdoor. Jadi mungkin kalau kita bisa lihat ada beberapa mall ada outdoor seperti itulah. Tetapi tidak mengesampingkan kebutuhan dari penghuni Telaga Kahuripan. Contohnya kayak minimarket, supermarket akan ada di situ juga tentunya. Dan juga kayak ada modern market ya, pasar dengan konsep modern akan hadir di situ juga. Dan juga ada karena saya lebih fokus juga memasarkan kafling Pak. Kafling itu masih banyak kafling gitu loh. Jadi memang ada beberapa yang akan masuk. Dan juga dari segi konsep toko bangunan modern akan masuk itu lagi ya, yang brand gitu juga atau yang dibikin sendiri. Kita gandeng dari luar tentunya. Jadi kita saat ini juga saya juga selain saya menyewakan kafling yang ada, kita juga jual kafling. Dan juga ada yang disewakan kafling? Ada sewa. Untuk company atau untuk company juga. Untuk company ataupun biasanya sih dia lebih ke konsumtif. Company ya Pak ya. Itu sementara atau bisa panjang? Bisa panjang Pak. Bisa panjang. Dan juga kita juga punya master plan karena kan lahan kita besar Pak. Besar banget. Kita juga punya master plan yang akan membangun 6 tempat ibadah di satu kawasan yang sama. Kalau kita bisa tahu sekarang kan ada di Manado, Bukit Kasih atau di Bali. Itu perumahan. Itu cuma lebih ke destinasi wisata sih Pak. Di kampus saya 6 juga. Udah ada Pak? Iya, Universitas Pancasila. Oke. Saya nggak tahu kalau perumahan ya. Kita kalau ini kan di kampus. Kalau kita jadi ada salah satu kawasan sendiri di dalam Telaga Kahuripan itu kita akan bangun fasilitas di 6 rumah ibadah. Itu sih lebih ke destinasi sih Pak, destinasi wisata maksud saya. Tapi juga fasilitas. Tapi fasilitas untuk beribadah juga. Itu loh, tetapi memang bukan yang mudah. Tapi itu yang pertama nggak? Ya? Yang pertama nggak Kahuripan punya 6 rumah ibadah? Itu pertama Pak. Itu bisa di ekspos khusus itu. Ya betul Pak. Tetapi itu memang untuk beberapa future development ke depan ya. Karena saat ini kita lagi fokus untuk membangun dulu untuk konsep residensial maupun komersil yang ada. Jadi 750 hektar itu berapa tahap itu bisa sampai selesai semua? Kurang lebih kita bagi sampai 3 tahap Pak. 3 tahap. Karena memang kita dalam lagi rentang waktu ya dalam berapa tahun? Kurang lebih 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun ke depan. Ya kan bisa bergeser sampai 7 tahun. Karena kita lagi menyambungkan salah satu kawasan, saya bilang tadi kan kita baru membangun 30% lahan yang ada. Ini ada salah satu kawasan baru kita, benar-benar masih fresh from the oven gitu loh. Ini kita lagi nyambungin aksesnya nih. Iya. Gitu. Pak Ricci, apa yang membedakan konsep townshipnya Telaga Kahuripan dengan teman-teman yang lain? Jadi gini, kalau yang pertama sih ya, kelebihan kita karena lahan kita besar Pak. Ada juga yang lebih kan? Ada yang 3 ribuan juga. 3 ribuan, tapi bukan di area selatan Jakarta. Kalau kita mau bilang terbesar Bogor Barat lah, itu yang paling besar. Bogor Barat terbesar Telaga Kahuripan ya sekarang. Jadi gini, kita pertama kali kan kita melihat needs dari customer. Yang pertama kali kita membangun itu rumah dengan desain itu alam. Sebagai contoh, saat ini kita bangun itu 90 meter square luas tanahnya, kita bangun luas bangunannya 84 meter square 2 lantai. Ini produk terbaru. Jadi sini kan beberapa developer lain itu memaksakan ya let's say 31 kamar bahkan 41 kamar. Kita cuma 2 kamar aja Pak. Jadi secara layoutnya mungkin teman-teman dari slide yang ada mungkin bisa lihat video yang sedang berjalan. Di sini kita mengedepankan itu konsep penghijauan yang ada. Bapak masuk foyer, kita langsung ada powder room.
Ya standar untuk COVID yang baru ya. Ruang tamu, kita ketemu taman baru dapur, ya kan, kamar 2 di atas. Konsep penghijauan yang ada dalam unit kita selaraskan dengan konsep total kawasan yang ada. Konsep awal di unit, konsep alam yang ada di dalam Telaga Kahuripan secara kawasan. Karena kita jujur aja mungkin salah satu kelebihan juga karena seluruh kabelnya kita dalam tanah semua, Pak. Jadi menurut Bapak kita nggak akan kelihatan tiang listrik, kita hanya lihat aja pohon-pohon aja, Pak. Menyelaraskan kebutuhan needs kita alam dari unit sampai keluar rumah dalam satu kawasan seperti apa kita bisa dapatkan. Itu sih menjadi poin penting. Dan juga memang kayak gini sih, teknik marketing kita kalau seperti ini, Pak Bu datang dulu. Kalau kita ngobrol seperti ini mungkin belum tentu orang tidak akan percaya ada hidden gem loh, sesuatu hidden gem yang ada di selatan Jakarta, area Parung, gitu loh. Iya. Jadi mungkin gini Pak, sebagai contoh ya, saya berkantor di Telaga Kahuripan pagi, sore dan malam saya bisa mendapatkan embun. Jadi ya tapi kalau mungkin panas terik mungkin nggak tahu gimana ya. Cuman kalau pagi, siang, sore dalam keadaan yang sejuk itu kita bisa merasakan embun. Nggak harus jauh-jauh ke Bogor, di Telaga Kahuripan juga masih merasa alam seperti itu. Bahkan jagri Bapak masih bisa dengar loh. Gitu ya. Nah, karena konsepnya alam ya. Iya betul Pak. Persentase yang dibangun dengan hijaunya berapa? Makanya saya bilang tadi 30% kita bangun. 30% untuk hijau. No, 30% untuk bangunan, 70% hijau. Plus infrastruktur ya Pak ya. Termasuk danau segala macam tadi itu. Iya. Karena danau kita besar-besar Pak. Dan kita nggak mungkin bangun tambak di situ. Iya. Dan itu bisa tempat rekreasi juga itu ya. Rekreasi. Dan juga salah satu fasilitas yang mungkin saya lupa menyebutkan karena memang kita sebelumnya sudah punya skatepark Pak. Oh, itu yang lama. Skatepark yang lama. Yang sebelumnya ini merupakan skatepark terbesar se-Asia Tenggara di saat tahun 90-an. Iya. Dan sekarang kita lagi revitalisasi total untuk skatepark dan juga kita akan bikin extreme park. Yang mana juga akan dikelola secara profesional oleh salah satu vendor. Jadi pengembangan yang lama atau pengembangan yang lama, cuma kita tambah beberapa obstacle yang lebih modern lah tentunya. Itu gede banget Pak. Iya. Gede banget. Hampir 1 hektar sendiri itu Pak. Gitu loh. Dan juga kita akan bangun kayak panjat tebing dan sebagainya. Ada beberapa tempat di situ. Jadi suasana oke lah, penghijauan. Mungkin orang pikir ini taste-nya orang tua ya, tapi untuk anak muda itu sense-nya anak muda tuh untuk main Telaga Kahuripan itu sangat baik. Iya. Masih bisa dapat dari beberapa segmen yang ada kita bisa. Iya, dan harga juga buat milenial masih masuk sekarang. Masih masuk. Karena secara harga kan kita gini loh. Karena dari promo yang kita berikan itu sesuai dengan benar-benar kebutuhan, bukan promo-promoan yang mengada-ada. Sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan apa yang bisa disesuaikan dengan kantong ya mungkin kantong milenial ataupun kantong orang yang sudah mature juga tentunya masuk. Oke, Pak Riki, saya lihat yang kelola proyek ini sekarang, saya lihat banyak anak-anak muda nih, seumuran Pak Riki ya saya lihat. Iya. Ini nggak susah nggak dari yang konglomerat yang memang sudah sukses gitu, nyambung dengan yang anak-anak muda sekarang. Jadi gini sih Pak, marketing pada dasarnya semua sama sih Pak, ilmu marketing ya Pak ya. Modal zaman kapan pun sama ya? Semua sama. Tinggal ditambahin ini teknologi. Implementasi pemasarannya mungkin sedikit bergeser. Contohnya, zaman 2015 ke bawah, 70% proporsi kita ke media cetak. 30% online. Bahkan masih 90-10. Kalau sekarang kebalik Pak. 80% semua digital, 10%-nya itu 20%-nya itu media cetak ataupun event-event biasanya. Ya kan? Dan kalau mau dibilang bukan saya meremehkan orang yang lebih senior ya. Cuman kan untuk mengaplikasikannya, sense-nya itu jauh lebih bisa itu anak muda. Yes. Karena cara bekerja kita sudah bertahun-tahun untuk merubah itu agak sulit ya Pak ya. Iya. Mungkin agak sulit Pak, bukan nggak bisa tapi agak sulit gitu loh. Karena gini loh Pak, kalau kita lari aja kecepatan mungkin lari 10 km per meter
anak muda itu bisa 20 kilometer per jam, Pak. Ya kan, gimana caranya kita bisa menyaingi kompetitor-kompetitor yang ada. Otomatis saya dan tim saya sih rata-rata sih masih usia muda, tetapi dengan produktivitas yang bisa dilihat lah. Contohnya saat ini kita ambil video, ntar sore udah online. Cepat. Sorry Pak ya, kalau misalnya kita kaum yang udah senior belum tentu Pak bisa mengoperasikan itu dengan baik, karena orang tua pun secara mature target market kita untuk orang yang sudah mature pasti mereka juga butuh sosial media. Jangan salah, ya kan, orang-orang tua kita pun juga udah notice dengan namanya sosial media. Bagi kalau itu saya sebutkan mereka itu bagi customer pasif. Customer pasif itu yang mana dia tanpa cari rumah atau cari properti akan muncul dengan sendirinya, disesuaikan dengan segmentasi ataupun demografi dari algoritmanya sosial media. Gitu loh. Jadi memang ada penyesuaian ada. Iya. Kolaborasi sih kalau saya bilang Pak, kolaborasi. Dengan teknologi itu mungkin peran teknologi itu luar biasa Pak. Betul. Iya, kita baru mau lari, yang lain itu udah bolak-balik lari estafet mungkin Pak. Iya. Pak Haji sebelumnya di mana Pak, sebelum di Kauripan? Kalau saya pegang project di luar kota, tepatnya Kota Batam, saya pegang Superblok. Di Batam. Polak. Iya. Superblok di Kota Batam, tapi memang basis saya sebelumnya di Jakarta. 5 tahun saya pegang project di Batam. Superblok. Setelah itu saya diajak join nih ke Telaga Kauripan. Oke. Kenapa Pak Ricci mau masuk ke, bukan kena 5 nama besar tadi? Jadi gini, pertama kali kan karena COVID yang ada juga Pak ya, dan juga saya bilang itu segi demand-nya berubah. Wah, saya memang sih faktor pertama saya mau balik Jakarta lagi Pak. Bukan berarti Batam nggak bagus. Batam itu prospek sangat panjang. Mungkin saat ini saya ngomong, kita nggak tahu kita ketemu lagi 5 tahun ke depan, mungkin saya posisi di Batam. Iya. Nah, cuma memang karena sebelumnya saya memasarkan HRS Building, saya melihat opportunity yang sangat bagus, dan juga memang kebetulan proyek yang saya pegang sebelumnya ya kalau mau dibilang hampir zero stock lah Pak. Hampir habis ya. Tantangannya udah berkurang ya? Tantangan udah berkurang. Saya tantangan baru. Pak, Ji mau pegang di Parung apa lagi ini ya kan, mungkin ya jujur aja saya seumur hidup belum pernah ke Parung, karena mungkin saya nggak pernah beraktivitas di Parung, atau saya selama ini kan pegang HRS Building juga Pak. Mau nggak mau berputar-putar di Jakarta aja. Wah, saya nggak tahu apa nih Telaga Kauripan. Saya pelajari juga kan, memang pertama kali saya lihat, oh ini developer bagus, udahlah, karena komitmen developer ini yang harus saya pegang. Nama saya itu di baliknya mereka, ya kan. Kalau developer ya sorry kata, maksudnya kurang begitu baik, otomatis nama saya secara pribadi juga jadi kurang begitu baik tentunya. Ya udah, saya survei flight sehari, pas masuk cuma lihat aja mulai Google Map kan, keren banget. Karena suasana itu memang mendukung sih, saya bilang pas sore hujan rintik-rintik, embun banyak embun, saya bilang itu pertama kali ke sana. Iya. Jadi kesan pertama itu sangat menggoda sih. Wah, nuansa alam ternyata dekat dari Jakarta. Luasan 750 hektar. Pas saya masuk, hamparan hijau semua. Dalam mobil pun saya bisa lihat danau. Sepanjang saya, waduh ini masih panjang nih proyeknya. Maksudnya untuk feature development-nya banyak, otomatis untuk investasi jangka panjang itu masih sangat baik. Ide-ide liar bisa keluar terus tuh ya. Ide liar tuh banyak, karena napas panjang apa namanya? Kawasannya besar Pak, kawasannya besar, kita ekspresi itu masih banyak. Itu kan kita kalau ibarat kata, kalau puzzle itu tuh punya apa namanya, puzzle itu gambar itu luas banget, besar banget Pak. Jadi kita masih bisa berkreasi itu banyak, tetapi harus sesuai dengan pattern dan juga demand yang akan berjalan, karena dia marketing Pak sangat fleksibel Pak. Hari ini kita ngomong A, besok yang kita ngomong A itu belum tentu valid Pak. Belum tentu. Ya, Pak Riki, sambil ngopi kita Pak. Silakan Pak. Ini dari tadi kita sebelum online saya udah mulai habisin kopinya. Oh jadi udah habis. belum Pak. Takut dingin aja Pak. Iya, Pak Riki. Sekarang yang ditawarkan itu klaster apa? Klaster Aluna. Terus yang mungkin kita perlu tahu juga skema pembayarannya, harganya, mungkin juga ada promo-promo mungkin ini. Biasanya kalau HUT Merdeka sekarang ada aja tuh. Oke.
Jadi konsepnya Gimik. merdeka untuk cara bayar lah. Wah, Wah. ini baru keluar atau baru ini sekarang? Jadi nih? gini, Eh, sedikit informasi. eh, Saat ini kita memasarkan klaster Aluna. ah, Klaster Aluna itu merupakan klaster baru ah. yang berada di boulevardnya, kalau mau dibilang jalan utamanya. Oh, Telaga boulevard Kalipan. nih. Oke. Nah, klaster Aluna itu kita bagi 3 subcluster, Pak. Ada Aluna Sekar, Aluna Tiara, sama Aluna Tirta. Nah, cuman saat ini kita pasarkan yang Aluna Sekar. Total Aluna yang ada itu 26 hektar, Pak. Besar. Gede. Besar. Itu cuman sebagian kecil dari seluruh lahan yang ada. Aluna Sekar. Nah, harganya yang start dari 1,3 miliar. Nah, cuman lebih dari itu kita banyak promo kok kita berikan. Itu untuk ukuran? Ukuran jadi gini, kita ada terdapat 4 tipe. Tipe 6, 7, 8, dan 9. Untuk 6 mewakili lebar 6. Panjangnya seragam semua 15. 7 berarti lebar 7, 8 lebar 8, 9 lebar 9. Tergantung kebutuhan sih sebenarnya, Pak. Kalau tipe 6 itu 2 kamar yang sesuai dengan mungkin keluarga muda ya. Dan juga kita masih, saya bilang tadi kan, dalam satu layout yang ada, kita sebenarnya sih masih memberikan space kosong. Suatu saat kita punya rezeki bisa tambah di bawah atau di atas. Oke. Memang total 2 kamar. Tipe 7 2 plus 1, tipe 8 3 plus 1 kamar, tipe 9 4 plus 1 kamar. Dengan berbagai karakteristik yang ada, tetapi tetap meninggalkan kebudayaan Indonesia, ada kebudayaan. Jadi dalam arti kata memang penghijauan. Mungkin kalau masuk situ, saya sih jujur sih khawatir kalau Bapak masuk ke show unit kami itu langsung terhipnotis, Pak. Mau auto booking. Oh, ini udah ada ya show unit ya? Udah ada, Pak, udah ada. Dengan Iya. adanya show unit sih memang penjualan kita naik drastis sih, Pak. Karena apa yang mereka lihat itu yang mereka akan dapatkan. Nanti kita bawa tim ke sana nih. Oke. Dengan senang hati, Pak, untuk mereview. Iya. Oke, nah cara bayarnya. 1,3 miliar. Ini kita kan bisa cicil developer atau KPR. Let's say lah mayoritas itu menggunakan KPR. Nggak bisa bohongin kalau rumah memang KPR lah ya. Beda kalau apartemen. Nah, untuk untuk cara bayar sendiri untuk KPR ya, kita cukup bayar booking fee. Down paymentnya kita subsidi. Jadi Pak Indra, ini sebagai contoh Pak Indra ya. Sebagai Pak Indra nggak usah bayar down payment. Kita yang bayarin. Oh ya? Kita subsidikan. Setelah bayar booking fee, otomatis Bapak tinggal tunggu aja SP3K keluar dari bank dong. Setelah bayar SP3K, Saya pengen jelasin sekali lagi. Gimana tuh? Kok dibayarin gimana ceritanya? kita subsidi, Pak. Jadi saya mau beli Nah, di sana. Bapak beli, Bapak booking fee ke saya contohnya. Booking fee. Oke. Booking fee. Oke. Bapak kan butuh bayar LTV pertama kan minimal down payment syaratnya 10% dong. Iya. Oke, kita subsidikan 10%-nya. Dibayarin. Kita bayar, Bapak nggak usah bayar. Oh. Oke? Terus? Nah, karena gini loh. Dengan 1,3, oke lah, saya pribadi, saya sanggup bayar 15 juta per bulan. Saya sanggup bayar 10 juta, saya sanggup bayar 20 juta, seperti itu. Tapi kan belum tentu semua orang sanggup bayar langsung 10%. Let's say lah developer memberikan promo 6 kali cicil, karena kan serah terima kan nggak terlalu panjang ya. 6 kali cicil, tapi 6 kali cicil 1,5, 150 juta contohnya. Bagi 6, 25 juta per bulan, ya kan? Sudah ngos-ngosan apa namanya itu bayar DP, udah dong. Langsung akad nih ya. Akad jangan salah loh, Pak. Butuh biaya. Iya. Biaya akad 3-5%. Iya. 3-5%. Kita subsidi 30 juta. Kita subsidi 30 juta. Jadi Bapak nih cukup booking fee ke saya. Down payment nggak usah bayar. Betul. Kita proses ke bank keluar SP3K. Iya. Di saat mau akad ada biaya akad ya. Kita subsidikan lagi 30 juta untuk seluruh klaster, seluruh tipe yang ada. Semua harga. Seluruh harga kita pukul rata 30%, Pak. Iya. 30 juta maksudnya. 30 juta. Udah, setelah akad selesai Bapak tinggal cicil. Itu. Ini benar-benar merdeka punya rumah nih. Merdeka. Nah, terus kalau misalnya saya mau cara bayar ke developer, benefitnya saya apa gitu loh. Tenang, saya kasih free BPHTB. BPHTB itu lumayan. 5% sendiri, Pak. Iya, lumayan loh, Pak. Tapi memang kita kalau misalnya dengan cara bayar KPR ya, kita memang mungkin saya secara hard sell aja ngomong sini, memang kita tidak subsidikan. Subsidi khusus untuk
cara bayar ke developer, hard cash ataupun cicilan bertahap ke developer. Tapi kan masih ada insentif pemerintah yang Masih ada insentif pemerintah. kalau 60 juta. Oh enggak, yang kalau udah jadi yang 2 miliar ke atas. Oh ya, tapi memang rata-rata kita, kalau untuk tipe 9 ada sampai 2 miliar Untuk rumah jadi ya. rumah jadi. Nah, itu masih bisa dipakai juga kan? Masih bisa dipakai. DP 0 gitu kan? Yes. Jadi kalau saya bilang sih, apa yang kita berikan ke customer sesuatu yang dibutuhkan. Iya, Dan iya, juga iya. masih ada lagi, Pak. Booking fee saya diskon 45%. 45 maksudnya 1945 ya. Iya. Secara bahasa marketing Oke. 45% kita subsidi. Jadi 10 untuk booking fee kita 20 juta. Saya diskon separuh 45% lah ya. Iya, 9 juta. Jadi harus 9 jutaan. Ya, jadi cukup bayar 11 juta. Langsung cicil loh. Langsung akad cicil Bang. Simple. Banknya bank apa? Oke, untuk saat ini pertanyaan bagus, Pak. Kita ada bekerjasama dengan 6 bank. Bank Mandiri, OCBC, BSI, BTN, BNI, BRI. Kalau mau dibilangkan 5 plat merah, Pak. Iya. Berarti secara legalitas gak usah dikhawatirkan. Karena bank salah satu instansi yang paling kuat memantau dari segi legalitas kita tentunya. Nggak mau sebelum dia PKS. PKS. Iya. Iya. Gitu loh. Jadi bunganya selain subsidi dari developer tadi? Oke, kalau bunganya sih variatif, Pak ya. Ada saya nggak mau mempromosikan. Tapi rata-rata sama lah ya. Hampir ya kadang-kala sih agak sedikit berbeda. Tergantung periodenya. Ada yang bunga 10%. Bunga berjangka, dia bertahap. Ada yang flat 10 tahun tapi kecil. Tergantung dari karakteristik. Jadi kita sebagai developer pun kita akan menilai, ini karakteristik ini bank ini customer A cocoknya dengan bank A contohnya. Ini dia tipe maksudnya pengusaha, dia cocok dengan bank B. Gitu loh. Dan kita tetap memberikan pilihan, cuman kita akan suggest kira-kira dengan karakteristik dia akan masuk di bank apa contohnya. Gitu loh. Oke. Mudah. Iya. Ini sampai kapan waktu ini? Waktunya sampai kapan? Bulan ini aja, Pak. Hah? Bulan ini aja. Bulan Agustus ini aja. Bulan Agustus aja. Tinggal sebentar lagi. Gitu, tinggal bulan Agustus aja. Iya, Tetapi kita developer memang akan memberikan juga kejutan-kejutan promo juga yang sangat baik. Nah, perlu diingat, Pak ya. Sebenarnya yang kita pasarkan bukan hanya klaster Aluna aja, Pak. Jadi gini. Saya melihat ya, hampir semua siapapun itu yang masuk ke kawasan kita pasti senang, merasa sense of belonging saya terhadap kawasan Purwokerto ini kayaknya ada nih, ataupun salah satu calon customer. Tetapi oke lah dia secara finansial nggak kuat untuk 1,3 karena 1,3 paling murah loh, Pak. 1,3 sampai 2,1. Oh dia nggak ada. Kita ada cluster satu lagi Eila, ada start 700 jutaan. Gitu loh. Dia udah suka kawasan kita, udah suka unit kita, tapi saya secara finansial mungkin saya nggak sanggup belum ya. Bukan nggak sanggup, belum sanggup. Atau dia ada kebutuhan tempat lain. Ini kawasan yang sama. Kawasan yang sama tapi berbeda cluster aja. Berapa jauh dari ini lokasinya? 1 kiloan lah coba. Ya, karena kan 1 kilo masih lahan terdengar panjang sih, Pak. Tapi kan di lahan kita yang satu lahan, satu tadi. kawasan. Jadi gini, ada salah satu cluster namanya cluster Eila. Cluster Eila ini dia berada bagian dalam. Kan sebenarnya kita udah ada Taman Ganesha yang sudah existing. Itu kelasnya middle. Nah, ada satu kawasan sendiri. Kurang lebih ada belasan hektar, blok-blok sendiri kita bangun satu blok baru yang namanya cluster Eila. Cluster Eila. Memang secara kawasan masih sama, tetapi mungkin lokasinya agak berbeda. Kalau yang Aluna dia berada di jalan utamanya, kalau yang Eila itu bagian dalam, tapi cuma sekilo sih. Sekilo. Kalau dari jalan boulevard depan itu masuk 500 meter, gitu loh. Jadi dekat. Jadi maksudnya sebenarnya kita ada beberapa tipe sih, cuman memang secara bahasa marketing saya tidak akan mempromosikan Eila itu. Karena dengan sendirinya akan terjual kok. Pasti terjual. Kalau saya misalnya mau memborbardir bahasa marketing, bahasa iklan itu 700 juta, kompetitornya banyak. Segmentasinya
yang saya sasar akan berubah Pak. Karena saya akan hajar dulu yang paling besar, yang paling mewah lah ya, sesuai dengan segmen kelasnya yang ada. Tetapi oke lah kalau memang mereka itu mau menginginkan rumah pertama atau memang secara finansial belum lah saat itu, kita ada kok. Itu dengan sendirinya terjual sih. Dengan sendirinya pasti Pak. Nggak perlu dipromosiin itu ya. Asal dia datang, nggak bisa ini, dia bisa pilih situ ya. Ada. Masih dalam satu kawasan, kok dia bisa menikmati seluruh kawasannya yang ada juga kan? Gitu. Oke Pak Riki, waktu kita juga dia memisahkan. Saya nggak berhasil loh Pak. Ya. Tapi ini ada pertanyaan. Gimana, Pak? Kita ini dulu nih, ada beberapa pertanyaan dari audiens kita sebelum kita tutup nih. Ini dari Eko Waluyo. Pertanyaan buat Pak Riki ya. Apakah ada ruang komersil yang dijual atau disewakan? Nah, mungkin tadi Pak Riki sempat singgung nih. Berapa harga dan bidang usaha apa yang saat ini dibutuhkan? Ini kayaknya calon investor ini. Oke, jadi sebenarnya gini. Pak Eko Waluyo. Terima kasih Pak Eko. Jadi kalau untuk harganya ya, tergantung. Kalau kita itu memang mau memasarkan itu shop house atau ruko. Shop house atau ruko itu yang akan kita pasarkan per unitnya. Ini kisaran harga ya, start dari 2M awal lah ya, 2M kecil. Ruko lokasinya? Nanti. Ya? Lokasinya nanti saya jelaskan. Jadi ruko ini kita akan bangun dari 2 lantai sampai 3 lantai. Oke. Lokasinya ada 2 lokasi, bagian dalam dan depan. Bagian dalam dan bagian luar. Kalau bagian luar itu kalau Bapak masuk, mungkin Pak Eko kalau misalnya pas masuk, pas ada kita bisa kelihatan ada pom bensin. Itu sumbernya pom bensin. Dekat dari pom bensin. Itu kalau mau dibilang pas dari pintu gerbang awal sampai di kawasan itu nggak sampai 500 meter sih, nggak sampai 500 meter. Dan juga bagian dalam itu lebih ke banyak residensialnya, tergantung bisnis apa yang kita mau bangun. Tergantung bisnis apa yang kita mau nanti saya akan pasarkan juga shop houses itu. Jadi gini loh, tergantung ya, otomatis bagian luarnya itu agak sedikit mahal, bagian dalamnya agak sedikit ya harganya di bawah sedikit, tapi tergantung bisnis usahanya Pak. Komersilnya seperti apa? Ada zone juga, jadi buat di belakang apa, depan untuk usaha apa, ada gitu? Enggak, kita masih bebas aja Pak gitu loh kan. Harganya range berapa? Harga itu saya bilang belakang itu 1,6 lah. 1,6. 1,6 itu ruko. Untuk ruko. Ruko 3 lantai. 2 lantai sampai 3 lantai. Kalau 3 lantai kita 2M kecil. Kalau bagian dalam ukuran biasa 4. Ya, tetapi jujur aja secara official harga saya masih keep. Masih belum ini ya. masih keep memang, tapi kurang range seperti itu. Karena banyak juga yang bertanya seperti itu, kurang lebih seperti apa. Nanti memang kuartal keempat mulai saya akan pasarkan untuk ruko. Jadi mau dibuka untuk ruko? Kapan? Rencananya kami itu di kuartal terakhir tahun ini Pak. Tahun ini terakhir. Ya, karena memang saya siap-siap aja. langsung datanglah ke Raga Kauripan. Jadi memang saya fokus dulu Pak untuk residensial. Tapi kalau sekarang di marketing di Kauripan kalau tanya ruko belum dibuka. Belum dibuka, cuman banyak yang sudah titip KTP Pak. Pinter-pinter juga di teman-teman marketing, teman-teman agent. Karena saya juga menghargai usaha teman-teman sekalian, usaha calon customer kita juga, ya udah nggak apa-apa, titip, nanti mereka akan diprioritaskan untuk sebagai orang pertama yang memilih unit mana aja yang mereka mau beli duluan gitu loh. Artinya kalau mau dipesan boleh, tapi tidak tahu harganya. Ya. Nah, jadi juga memang saat ini saya lagi memasarkan kafling saya. Tapi kalau kafling itu tidak melalui marketing, langsung dengan saya. Kenapa gitu? Karena kan kafling itu sifatnya itu agak sedikit rumit ya Pak ya. Segi legalitas dan sebagainya itu harus dengan saya. Berapa per meter? Ya? Rata-rata harganya? Langsung ke saya, itu sedikit konfidensial. Bisa gitu nego nih. Ya, bisa nego karena itu official yang akan saya keluarkan. Tetapi memang nggak apa-apa sih, bisa mulai agensi atau apa, tapi nego langsung dengan saya tanpa mengurangi fee agent yang ada tentunya. Ini gitu. Pakai agent atau pakai in-house? Jadi gini. Skema pemasaran kita ada 2 tim Pak, in-house dan juga agency. Kita nggak bisa ninggalin agency Pak, agency itu powernya kuat sekali, linknya di mana-mana. Dan rata-rata agent yang sudah suka dengan kantor kita, sudah suka dengan kawasan kita, otomatis mereka tertarik loh untuk jual, bela-belain loh. Dari Cibubur datang ke Telaga Kauripan, dari BSD Telaga Kauripan. Kenapa? Takut hilang momentum. Gitu, dan juga in-house kita punya in-house. Jadi in-house kita ada. Ini banyak juga agensi yang certified yang ikut nih. Tentu. Karena rata-rata tuh agensi kita tuh yang kalau mau dulu sudah certified semua. Dan juga teman-teman agensi kalau mau gabung tempat kami bisa langsung ke kantor kami atau bisa melalui
saya atau dengan Richie Pak. Dengan Richie Lasedi di 0812-443-7351. Oke. Nah, Ya, tapi Pak Eko masih ada yang kurang puas nih pertanyaannya. Ya maksudnya itu coupling komersil Pak Richie. Oh ya, kalau untuk coupling komersil kita ada beberapa Pak. Gitu loh. Kita ada beberapa. Jadi memang secara gamblangnya saya belum buka dalam master plan yang ada Pak. Memang tapi secara pemetaan udah ada. Mungkin kalau ada presentasi mungkin sebenarnya sih saya bisa tunjukin sih Pak. Sepanjang ini gini Pak, sepanjang jalur Telaga Kauripan dari depan gerbang sampai bagian dalam itu kita udah ada coupling Pak, sudah saya siapkan semua. Tapi secara harga memang langsung ke saya karena memang ini konsep yang baru kita mau pasarkan. Oke, sekali itu saya tanya, kalau coupling itu desainnya nanti bangun harus sesuai developer enggak? Atau boleh boleh sendiri tetapi melalui approval developer tentunya. Nggak apa-apa sih bisa berkreasi tetapi tetap harus berkoordinasi lah, bukan dari kami yang ini fasad depan seperti apa, enggak kok. Cuman memang kita akan berkoordinasi lah dengan pihak developer, dengan pihak estate juga tentunya. Ya kan supaya kesan alamnya tetap dapat. Oke. Masih ada admin? Satu lagi mungkin? Oke, Pak Richie. Mungkin banget, waktu juga nih, itu 1 jam itu nggak berasa. Kelihatannya kita harus nambah lagi nih. Saya lihat banyak banget hal penting jadi saya mungkin Pak Richie mungkin harus Bapak satu saat di tempat kami kita buat kolaborasi seperti ini lagi. Betul, langsung Pak. di hamparan hijau langsung. Kita lebih enak Pak kalau di taman. Dan mungkin kalau mungkin saya ajak juga tim dan mungkin ada juga boleh Pak. Izin certified yang mungkin nanti Pak jadi Richie teman-teman bisa. agensi. Tapi sebelum ini silakan closing statement Pak Richie tentang proyeknya dan mungkin terakhir apa yang Pak Richie sampaikan pada jadi Telaga Kauripan ini memang kita bangun dengan fondasi kekeluargaan juga tentunya. Kenapa? Karena dari konsep pertama kali sampai konsep reborn yang ada, makanya tadi kita balik lagi dengan tagline yang besar yaitu kembali ke alam Indonesia. Saya bilang tadi saya punya apartemen di Jakarta Pusat, tetapi ini loh rumah yang kita butuhkan, ini loh yang kita idamkan, ini yang rumah impian kita yaitu di Telaga Kauripan. Mungkin apa yang saya bicarakan, apa yang Pak Indra bicarakan sini mungkin belum bisa merepresentasi apa yang ada di benak kami. Bapak Ibu teman-teman sekalian langsung berkunjung ke marketing gallery Telaga Kauripan atau calon customer teman-teman yang penasaran, daripada mengobati penasarannya aja langsung datang ke tempat kami atau langsung hubungin dengan seluruh agensi yang ada di Indonesia tentunya. Seluruh Indonesia. Untuk kerjasama seluruh Indonesia. Kita terbuka, memang belum semua bekerja sama dengan kita, ya kan Pak. Tapi saya open untuk semuanya Pak. Open untuk semuanya. Nggak apa-apa sih, bahkan saya berikan base camp juga kok teman-teman agensi di kantor. Ada tempat ngumpul juga di sana ya. Juga gitu loh. Jadi hubungi langsung agen-agen terpercaya, agen properti terpercaya Anda. Kunjungi unit kami dan rasakan feel yang mungkin apa yang merepresentasikan dari saya ataupun Pak Indra experience-nya yang sudah dapat sebelumnya, ataupun langsung bisa langsung ke marketing gallery kami. Oke. Iya, makasih banyak Pak Richie. Sorry, satu lagi Pak. Satu lagi, silakan. Satu lagi Pak. Jadi gini, sebenarnya kan saya bilang gini, saat ini saya nggak bisa bohong. Parung daerahnya saat ini macet. Apalagi Sabtu dan Minggu. Kenapa? Karena ini merupakan jalan alternatif orang Jakarta Selatan, orang BSD yang mau ke Puncak ataupun Bogor. Pak, jadi setiap kita setiap kita appointment kita akan jelaskan Pak, ini macet ya. Apalagi lagi banyak yang jalan sepanjang Parung dan sebagainya. Jadi orang nggak shock. Karena orang bos buka Google itu saya dapat merah semua. Itu yang kita perhatikan Pak, yang kita jual itu feature akses yang ada. Kita beli saat ini kita rasakan ternyata seperti apa aksesnya. Jadi bilang macet enggak sih. Lah, secara apalagi jarak, udah jadi semua tolnya. apalagi saya jarak tempuh memang panjang, tetapi waktu tempuhnya itu yang kita cari. Seberapa efektivitas perjalanan kita dari Kauripan dan aktivitas kita nantinya. Oke, itu aja dari saya. Saya terakhir saya mau bacakan ada dari audiens kita, Ibu Anissa Pinkan ya tadi. Ini mungkin pesan moral aja mungkin Mbak. Ibu Anissa. Bumi, air dan kekayaan negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita setuju Pak. Ini kan hari kemerdekaan ini. Jadi kalaupun Telaga Kauripan sekarang develop lahan 750 hektar, pasti produknya sebaik-baik mungkin dan itu pasti untuk kenyamanan dan kemakmuran penghuninya nanti kan. Bagi penghuni Pak.
Oke, gitu ya. Ini terakhir masukan juga mungkin karena itu bukan barang komoditi, harusnya dijual dengan bangunan yang siap huni ya. Idealnya memang bukan jual komersil ya, tapi juga jual bangunan yang siap huni ya. Siap huni. Jadi lebih ke residensial Pak. Iya. Satu lagi sejak Krismon 98 akhirnya diperlonggar bisa jual kapling. Nah ini mungkin karena memang kondisinya kemarin konsumen nggak bisa juga beli bangunan ya yang langsung. Akhirnya komersil kapling pun dijual dan laku juga ya. Ya ini daripada nggak bisa jual sama sekali kan. Iya betul Pak. Oke, terima kasih again Bapak Ibu semua yang ikut menyimak dari tadi ngopi sore kita ngopi ya. Sore. Ya walaupun di sana nggak ikut ngopi nih. Pak Reji udah duluan habis nih. Ya. Takut dingin Pak. Oke, ini ngopi sore kita yang ke-25. Nanti mungkin kita akan bisa sambung lagi dengan tema-tema yang lain dengan kearifan 750 hektar hanya 1 jam kita bahas, sangat-sangat singkat Pak. Nanti kita bahas lagi mungkin 5 menit aja tadi Pak. Nggak merasa ya? Iya. Ini kalau kita terusin bisa banyak lagi pertanyaan Pak. Kita akan buat lagi mungkin nanti di lokasi. Baik, kita Pak. ajak tim juga untuk lihat show unit ya, untuk bisa tahu langsung seperti apa perkembangan tenaga kauripan sekarang dibanding 15 tahun yang lalu ya. 15 hampir 20 tahun. 15 hampir 20. Iya. Oke, mungkin gitu Pak Ricci. Selamat sore. Terima kasih Pak Indra, atas dan kehadirannya teman-teman, ngopi sore bareng kita. Online. Iya. Terima kasih semuanya. Selamat. Nanti kan kita ke sana ke lokasi proyek. Siap. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ricci, terima kasih Pak. teman-teman Terima kasih. semua, audiens Ngopi Sore bareng Jurnalis. Terima kasih atas bersama kita 1 jam lebih. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.